Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlah Mursyid, NIM 2010505083. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu hadis, yang berupa dari pengertian hadis, perbedaannya dengan sunnah, wilayah kajian hadis, dan yang terakhir adalah ragam metode studi hadis. Itu yang pertama, itu pengertian hadis. Hadis ialah secara bahasa itu ada yang mengatakan dari kata hadis, jadid, atau yang arti baru. Sedangkan istilah, menurut dalam kitab Mustalah Hadis karya Dr. Ahmad Tohan, itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sifat ataupun ketentuan beliau. Sedangkan sunnah secara etimologis itu berarti jalan yang ditempuh seorang, dan secara syara atau istilah itu banyak sekali ulama yang mendefinisikannya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Contohnya saja seperti ulama usul fikih, mereka itu mendefinisikan sunnah itu sebagai suatu hukum yang mendekati wajib. Kemudian perbedaan hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah itu, hadis itu terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir, dan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah itu ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidup yang disebut sirah, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Jadi kalau hadis itu terbatas, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, baru dia dianggap hadis. Sedangkan sunnah itu lebih umum, itu tidak, masa waktunya itu tidak terbatas, baik Rasul sudah diangkat jadi nabi ataupun belum. Wilayah kajian hadis. Wilayah kajian hadis ini meliputi tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Kemudian yang kedua itu sejarah dan perkembangan pembukuan hadis. Dari itu dimulai daripada Nabi Muhammad SAW hingga masa seterusnya, hingga generasi tabi'in. Kemudian macam-macam kitab hadis dan tingkat-tingkatannya. Itu seperti contohnya kitab hadis sahih, yaitu Imam Bukhari, Muslim, ataupun Musnad, Tadrok, Atrof, dan sebagainya. Kemudian tentang cabang-cabang ilmu hadis seperti ilmu rijalul hadis, ilmu jarh wa ta'dil atau ilmu tentang komentar, terus i'lalul hadis, gharibul hadis, nasakh mansukh, asbabul wurud, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis itu membahas banyak, yang membahas tentang istilah-istilah dalam hadis lah. Itu mencakup banyak sekali. Contoh kitabnya itu seperti yang biasa dipelajari itu, yaitu Mustalah Hadis karya Dr. Muhammad Tohan. Kemudian tentang perawi ataupun si perawat hadis, matannya itu teksnya, dan sanadnya yaitu yang periwayat-periwayatnya. Kemudian metode studi hadis. Menurut Arifuddin Ahmad, metode ini disebut juga dengan teknik interpretasi, yang dimana dibagi menjadi tiga, yaitu interpretasi tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Kemudian interpretasi tekstual sendiri adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata. Teks ini cenderung mengabaikan pemahaman dari latar belakang. Pokoknya itu mereka sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Jadi kayak baku, pemikirannya itu baku, kaku, seperti itulah. Kemudian selanjutnya itu adalah pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual ini itu dari di luar teks ataupun secara kayak menggunakan tafsir, pemahaman nalar. Jadi kayak misalnya ada hadis, suatu hadis itu dilihat dari asbabul wurudnya, sebab-sebabnya kenapa dia diturunkan, habis itu siapa yang penyebabnya, banyaklah gitu. Habis itu untuk selanjutnya itu ada teknik interpretasi atau interpretasi itu pemahaman matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan atau hadis dengan hadis lain yang semakna atau ayat-ayat Quran yang terkait. Jadi itu kayak
kita itu melihat dalam satu pembahasan itu kita melihat beberapa hadis ataupun beberapa ayat yang memiliki pembahasan yang sama. Nah, dasarnya itu penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW terhadap perilaku Nabi yang merupakan satu kesatuan dengan hadis lain ataupun ayat-ayat Al-Quran. Oke, sepertinya sudah cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.